Oke teman-teman, selamat datang di DS Aquatic. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke, bagi yang baru mampir, saya harap teman-teman bisa subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, jadi teman-teman bisa dapat update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya. Jadi kali ini saya akan mereview dua akuarium sederhana saya, akuarium air tawar, yang mungkin bisa dibilang ada yang aquascape, ada yang enggak juga. Oke teman-teman, langsung aja saya mulai dari tank pertama saya, akuarium pertama saya, dari yang sebelah kanan ini. Jadi akuarium ini berukuran panjangnya 30 cm, lebar 25, dan tingginya sekitar 25 cm. Jadi untuk kapasitas atau volume airnya sendiri, kalau saya hitung-hitung sih kurang lebih sekitar 19 liter ya, atau sekitar 1 galon lah. Tapi enggak sampai 1 galon karena soil yang saya bikin itu juga lumayan tinggi ya, mungkin ada 5 cm ya. Oke, mari kita lihat lebih dekat dulu akuarium pertama. Oke, ini saya geser dulu kameranya. Oke teman-teman, jadi kita terfokusnya dulu. Oke teman-teman, jadi di akuarium pertama ini saya buat kira-kira tanggal 4 April 2021 ya. Jadi kalau sekarang tanggal berapa ya, 26 ya, berarti hampir 2 bulan sih, hampir 2 bulan umur akuarium ini. Jadi akuarium ini sudah mengalami banyak perubahan ya teman-teman. Nanti saya akan sertakan link ke Instagramnya di deskripsi video, jadi teman-teman bisa lihat gimana perkembangannya dari akuarium ini. Jadi saya mulai dulu di akuarium ini. Pertama filter ya, filter saya memakai filter kanister Jibu 225 ya teman-teman. Itu di belakang teman-teman bisa lihat, itu Jibu 225. Jadi kapasitasnya sekitar 460 liter ya per jam. Jadi untuk ukuran 460 liter rasanya lebih dari cukup ya untuk akuarium ukuran 19 liter. Jadi mungkin bisa 20 kali ya. Jadi ya yang saya tahu sih, rekomendasi dari teman-teman atau yang sudah master di aquascape, minimal untuk fluoride dari filter sendiri 10 kali ya. Jadi ini lebih dari 10 kali, malah 20 kali mas. Jadi saya rasa lebih dari cukup. Dan sekedar review sendiri untuk filter kanister Jibu 225 ini, yang saya sudah pakai hampir 2 bulan ini, saya cukup puas ya dengan kinerjanya. Jadi Jibu 225 itu termasuk filter yang sangat simple. Jadi simpelnya, pertama memang mudah dibersihkan ya. Jadi sudah 2 kali saya bersihkan filter ini tanpa masalah juga, nggak ada masalah juga di bocor juga, nggak pernah ada masalah. Dan suaranya pun cukup senyap ya, karena saya juga taruh akuarium ini di dalam kamar, jadi kalau terlalu berisik juga nggak nyaman juga ya. Tapi selama ini saya juga fine aja ya dengan suara dari filter ini. Mungkin teman-teman sudah bisa mendengar sedikit-sedikit di background, cuman masih bisa, menurut saya sih masih bisa ditolerir ya suaranya, masih cukup nyaman lah. nggak sampai kita nggak bisa tidur karena suaranya nggak sampai seperti itu. Oke, kemudian untuk filter, kemudian untuk lampu ya. Jadi lampu yang saya pakai ini kapasitas 12 watt. Ini lampu DIY ya, dari WNX Lab. Ini adalah lampu peninggalan saya yang dulu hobi, waktu saya awal-awal hobi aquascape ya. Itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu sempat saya tinggalkan, dan sekitar
2 bulan yang lalu saya mulai aktif lagi di dunia akuatik ya, terutama aquascape dan akuarium air tawar. Oke, kembali lagi ke lampu ya. Jadi lampu ini lampu custom DIY yang saya beli di Tokopedia kalau nggak salah, saya ingat saya. Jadi ini lampu yang saya punya sekitar 3-4 tahunan yang lalu, awal-awal hobi aquascape ya, dan sempat saya tinggalkan, dan 2 bulan lalu saya tekuni lagi. Jadi lampunya ini lumayan ya. Jadi untuk 12 watt ini, dari pengalaman saya 2 bulan ini ya, lumayan ya, cuman sepertinya masih kurang ya. Oke, itu soal lampu masih kurang, artinya mungkin untuk tumbuhan-tumbuhan seperti yang butuh cahaya tinggi kayak rotala itu rasanya masih kurang ya. Nanti saya ceritakan detailnya di belakang. Oke, untuk lampu, dan kemudian selain itu saya pasang juga ada termometer di sini juga ya. Jadi suhu yang sekarang itu di sini sekitar lumayan tinggi ya teman-teman, sekitar 27 derajat Celcius. Jadi lumayan tinggi. Dan kemudian saya pasang juga CO2 indikator. Jadi sebenarnya ini ada CO2 nya injection ya teman DIY, cuman karena kemarin diffusernya mampet, belum sempat benerin, jadi belum saya pasang lagi. Nanti coba saya buatkan video juga untuk gimana caranya membersihkan diffuser nanti ya, cara-cara ala-ala pemula ya. Dan juga nanti saya juga sudah lihat beberapa video dari teman-teman scaper yang lain gimana caranya. Nanti kita coba cara yang ada ya. Oke, itu untuk CO2 nya saya sementara ini nggak pasang. Jadi CO2 sudah, kemudian lampu sudah, filter sudah saya bahas, dan tinggal tanamannya ya teman-teman. Jadi awal pertama saya, atau tank pertama saya ini dulu konsepnya memang rencananya adalah Dutch style ya, cuman Dutch style-nya sendiri juga nggak mengikuti contoh dari master juga, asal tanam aja. Jadi awal-awal dulu ada beberapa jenis rotala yang saya tanam ya. Untuk backgroundnya itu saya tanam rotala HRA, kemudian rotala Vietnam, juga rotala Wallichi. Kemudian untuk mid groundnya saya tanam Alternanthera ya, Reniki, terus apalagi ya, rotala bonsai kalau nggak salah. Kemudian untuk foregroundnya saya tanam Monte Carlo ya. Ini teman-teman bisa cek di Instagram saya, jadi Instagram DS Aquatic. Jadi di sana nanti teman-teman bisa tahu awal-awal setup tanknya. Jadi setelah 1-2 minggu perkembangannya memang nggak seperti yang saya harapkan ya teman-teman. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah injeksi CO2 dengan CO2 DIY, kemudian ada pupuk juga. Saya paling sehari 2 hari sekali gitu saya tambah pupuk. Nah, pupuknya saya pakai itu pupuk dari mikro makro ya, dari apa ya, coba saya cek dulu. Oke, jadi ini ya teman-teman. Jadi pupuk saya yang pakai ini pakai Verti1 ya, pakai Verti1 yang warna kuning untuk mikro, putih untuk makro, dan yang merah ini Vertika ya. Cuman mungkin saya kurang rutin ya untuk pupuknya, jadi nggak terlalu berkembang dengan sesuai yang saya harapkan. Dan juga
warna yang saya rekam dari Rotala, seperti Rotala HRA atau Vietnam itu kan biasanya merah ya, kalau di video-video scaper di YouTube yang pernah saya lihat itu bisa bagus seperti itu, cuman di tank saya mungkin gak sebagus atau malah nggak keluar warna sama sekali ya. Jadi kemungkinan itu balik lagi ke lampunya ya, mungkin wattnya terlalu kecil karena saya pakai 12 watt. Jadi untuk tank dengan tinggi sekitar 12 cm itu rasanya masih kurang ya, jadi mungkin perlu lampu dengan daya tinggi yang lain. Itu nanti saya akan coba ya teman-teman di video yang lain, atau nanti kalau saya ada kesempatan lagi saya akan coba buat lagi. Oke, itu untuk perkembangan 1-2 minggu. Saya tanam Rotala gagal, kemudian akhirnya saya rescaping lagi, saya cabuti semuanya, saya tanam beberapa tanaman seperti hairgrass yang ada sekarang, sama cryptocorin ya juga. Dan dulu sebenarnya ada hardscape-nya ya teman-teman. Jadi awal-awal dulu saya taruh batu ya di tengah, di situ ada batu 2 biji gitu. Kemudian lotusnya juga masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya berapa minggu yang lalu saya akhirnya putuskan untuk menanam semuanya, mencabut semua rotalanya, dan saya ganti dengan tanaman-tanaman yang agak tidak memerlukan injeksi CO2 ya. Jadi tujuan saya mungkin ya supaya nggak terlalu bergantung sama CO2 ya. Jadi saya hilangkan semua rotala, semua stem, dan akhirnya saya ganti dengan cryptocorin sama tambahan lagi Amazon Sword di belakang, paling belakang teman-teman mungkin bisa lihat ya. Jadi di belakang sana ada Amazon Sword, terus saya tambah juga dengan Trate ya, lotus, nggak tahu ini jenisnya apa, dia bagus sekali. Jadi ada warna daun dasarnya merah, terus ada bercak-bercak hijau, dan kemudian saya tambah juga dengan lotus juga di belakang sini. Jadi warna daunnya hijau, kemudian ada bercak-bercaknya merah di sana. Jadi ya sebagian besar yang ada sekarang di tank ini adalah tanaman yang minim atau tidak terlalu memerlukan injeksi CO2 ya teman. Jadi agak sedikit mudah perawatannya. Jadi cuman ada crypto, kemudian ada lotus, trate, sama hairgrass. Itu pun juga seperti teman-teman lihat di sini nggak terlalu subur ya. Nah kenapa? Tapi ini ada muncul yang hijau-hijau juga di sini. Tapi ya lumayan lah. Tapi kemarin sempat juga dicabut-cabuti sama ikan-ikan ini di sini. Nggak tahu ikan. Agak sedikit iseng ikannya, soalnya cabut di akar-akarnya sampai keluar. Oke, itu tank pertama. Kemudian untuk ikannya sendiri di sini saya ada berapa jenis ya teman-teman. Jadi ada tetra yang biasa ya, bukan kardinal. Kemudian ada tetra zebra ya, saya ingat tetra zebra. Terus kemudian green Sumatran yang ini, teman-teman lihat ini ya, itu teman bisa lihat di kamera seperti ini ikannya, bagus sekali warnanya hijau. Terus kemudian ada yang albino juga sama jenisnya, cuma dia warnanya albino yang di sana. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi itu jenis ikannya, sama moli kuning, itu aja ikan yang simpel aja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini cukup banyak ya ikannya, jadi kelihatan padat banget. Ditambah lagi juga teratenya ini sangat subur sekali, daunnya sampai gede-gede segini. Juga di belakang juga udah mulai banyak tumbuh daun juga, di belakang ini juga. Terus kriptonya juga lumayan subur di sini. Oke, itu teman-teman, jadi itu akuarium pertama saya. Jadi ya ini ya akuariumnya udah berumur hampir 2 bulan ya, 2 bulan tanggal 4
4 Juni nanti ya, bener 4 Juni nanti 2 bulan. Jadi buat saya sih saya cukup puas ya dengan ini, dengan akuarium pertama ini. Dan kemudian kita pindah ke akuarium kedua di sini. Nah, di sini akuarium kedua. Oke, saya atur dulu biar penampakannya lebih bagus. Oke teman-teman, jadi ini adalah akuarium kedua saya ya. Jadi kemarin saya bikin kalau nggak salah tanggal 24 April ya. 24 April ini saya bikin. Jadi di sini pakai hardscape ya teman-teman. Jadi hardscape-nya saya pakai batu kreket. Jadi sedikit review tentang batu kreket ini, bagus banget ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi ada, bentar saya atur dulu. Oke, kita atur. Jadi di sini ini ada bercak-bercak atau kayak semacam guratan-guratan putih ya, kayak batunya rata-rata gitu. Dan ini juga putihnya bagus sekali. Saya suka sih batu kreket ini. Jadi ini hardscape yang pertama saya pakai batu kreket ya. Dulu saya pernah pakai dragonstone ya, cuman menurut saya sih nggak sebagus ini ya. Jadi ya cukup puas lah dengan hardscape yang saya bikin ini, hardscape bikinan pemula ya. Jadi ceritanya untuk hardscape-nya sendiri ini adalah semacam dua gunung gitu atau bukit gitu lah ya. Terus di tengah ini ada jalan. Ini dulu di sini lumayan bagus ya teman-teman. Ada kerikil-kerikilnya putih, cuman sekarang jadi kayak semak belukar, nggak terurus gitu. Oke, itu kita mulai dulu review tank yang pertama ya. Kita mulai dulu review yang tank yang kedua. Jadi tank kedua ini saya pakai filter kanister juga ya, sama pakai Jibo 225. Dan untuk volume akuarium kedua ini, jadi ini panjangnya sekitar 30 cm, kemudian lebarnya 18 cm, kemudian tingginya sekitar hampir ya 25 lah atau 20 ya. Jadi kalau saya hitung-hitung kira-kira sih kapasitasnya sih kurang dari 15 liter. Jadi filter saya yang 460-an lebih lah, flow rate-nya itu jauh lebih dari cukup ya untuk akuarium sekecilnya. Dan teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini saya arahkan untuk outletnya itu ke atas, jadi dia bikin semacam riak-riak gitu ya. Jadi riak-riak ini kalau saya baca atau dari video-video di YouTube atau di internet ini sangat bagus untuk pertukaran oksigen. Jadi oksigen dari udara nanti akan dengan mudah untuk masuk ke dalam air ketika kita ada riak-riak seperti ini. Jadi saya bikin seperti itu di channel, cari di akuarium saya yang satunya juga bisa bikin sama kayak gitu. Oke, kemudian untuk lampu, jadi lampu ini saya memakai lampu Candila ya teman-teman. Jadi Candila tipe S300, jadi 300 itu buat tank 30 cm itu cukup ya. Jadi untuk wattnya sendiri kalau nggak salah 12 watt juga di sini. Jadi kurang lebih sama ya. Tapi ini bentuknya simpel sekali karena harganya juga cukup murah ya teman-teman. Kalau nggak salah kurang dari 75.000. Nah ini seperti ini ya. Di efeknya sih lumayan bagus ya, dari riak-riaknya gitu saya suka karena mungkin ini lebih dekat ke tanknya ya. Riak-riak karena ada ini juga, ada apa namanya perputaran air ya akibat dari outletnya ini. Nah di tank ini saya pasangi juga CO2 indikator, kemudian termometer biasa standar, kemudian untuk outletnya sama inletnya sama ya, outletnya saya taruh di sana, outletnya sebelah kiri, kemudian
inletnya sebelah kanan ya. Jadi untuk akuarium sekecil ini agak susah sekali teman-teman untuk ngatur dari posisi dari perpipaannya untuk filternya itu. Jadi ya sebegini, mungkin kurang bagus juga ya sistemnya, karena mungkin ada daerah-daerah yang nggak bisa di cover sama perputaran airnya, tapi lumayan sih, saya kira juga lumayan bagus. Dan untuk faunanya ya di sini teman-teman, jadi faunanya cuman ada ikan moli, terus kemudian ikan miki, moli yang putih ini, yang gendut ini ada 4 biji, ini saya beli di toko ikan deket rumah sih. Kemudian ada lagi hewannya yaitu ada keong pakai turbo sama keong tanduk itu ya. Terus tanamannya ini saya pakai hair grass saja ya, sama Pogostemon Helveri ada 3 biji, 1, 2, 3. Nah ini konsepnya sih saya dulu mikirnya seperti pegunungan gitu ya, terus kemudian ada pohon-pohon kelapa. Nah pohon kelapanya itu kayaknya saya pasang Pogostemon itu bagus ya, kayaknya saya beli juga. Jadi ini udah lumayan subur teman-teman, jadi dia ada beranak di sini, bukan beranak sih, bercabang di sini, banyak sekali cabangnya di bawah sini. Dulu cuma 1 batang gini kan, terus kemudian di sini juga sama 1 batang, sekarang sudah agak lumayan ada anakannya di sini. Kemudian di sana juga di tengah itu juga lumayan, cuman seminggu 2 minggu ini ada sedikit masalah ya. Kemarin sempat kena alga parah sekali, jadi semuanya dari batu-batuan ini sebagian besar hijau ya, hijau kena alga, dan juga tanaman-tanamannya di sini juga. Di sini teman-teman bisa, atau bisa kelihatan apa enggak, ada semacam kayak alga rambut gini ya di sini, dan juga dari grassnya sendiri kayak dikerubutin sama alga juga. Oke, fauna lainnya ada juga nih teman-teman, saya juga taruh beberapa udang, cuman nggak kelihatan ya. Di sini ada yang warna merah juga, ada warna kuning, ada warna biru juga. Jadi kemarin saya sempat beli udang lumayan banyak, cuman ya seperti kebanyakan pemula ya teman-teman, banyak sekali udang yang mati juga akhirnya, dan beberapa yang bertahan itu masih ada di sini. Jadi tank ini rasanya cukup bagus buat udang daripada tank satunya, yang pertama itu. Di sana banyak udang yang mati di sana. Kemarin mungkin ada sekitar 50 lebih udang yang saya taruh di situ, dan sekarang ini nggak sampai 10 sisanya. Saya taruh di sini semua. Di sini lumayan bisa bertahan teman-teman. Jadi selain banyak juga makanan juga dari alga-alga di sini, lumut-lumut itu, dan juga banyak tempat sembunyi ya di balik-balik batu juga, itu sangat cocok sekali buat udang. Oke, dan kemudian ini sekitar mungkin 3 hari yang lalu setelah saya ganti air ya, jadi saya cukup rutin ya untuk mengganti airnya dari 2 tank ini, jadi pasti seminggu sekali, dan saya ganti biasanya hari Minggu ya, hari Minggu. Dan berapa lama untuk ganti air itu? Gak terlalu lama, paling sekitar 30 menit kalau kita bersihin semuanya ya, mulai dari filter, bukan filternya sih dibersihin, filter saya jarang, mungkin 2 kali saya bersihin filternya. Mungkin untuk inlet sama outletnya itu saya bersihin dari lumut, kemudian saya bersihin juga kaca-kacanya dari lumut. Udah itu aja, paling setengah jam sampai 1 jam lah untuk bersihin 2 tank gitu. Jadi untuk maintenance-nya sih buat saya sih nggak terlalu berat untuk seminggu sekali. Jadi itu, nah mungkin 2-3 hari yang lalu salah satu dari ikan moli ini melahirkan itu melahirkan atau beranak ya. Jadi ini di sini banyak sekali teman-teman, bisa lihat ini beberapanya anakan dari moli semuanya. Ini tahu-tahu tiba-tiba paginya setelah saya bangun tidur, loh
kok ada ya banyak anakan ini, kapan beranaknya kan. Itu selang satu hari setelah ganti air ini akhirnya entah yang mana yang beranaknya juga nggak tahu, karena semuanya juga perutnya gendut-gendut semua ya. Jadi ada 4 moli putih yang dia gendut-gendut semua, entah yang mana ini yang beranak atau nggak beranak ini. Akhirnya ya udah lumayan banyak nih, mungkin ada sekitar 10 atau 20 lebih ya dari anakannya. Jadi semoga sih bisa bertahan di sini dengan akuarium seukuran segini. Jadi di sini sih ikannya nggak terlalu banyak dibandingkan yang akuarium pertama tadi. Cuman juga nanti kalau anakannya semakin gede juga akan semakin padat juga ini di sini. Oke teman-teman, jadi itu sih ya untuk sekedar review dari 2 akuarium saya. Jadi saya belum sempat pasang lagi CO2 nya ya, injeksi CO2 nya DIY pakai tabung apar yang 1 kg itu. Jadi mungkin saya akan bahas lagi di video berikutnya. Baik teman-teman sobat DS Aquatic, itu adalah sedikit review singkat tentang 2 akuarium air tawar saya. Semoga cukup menginspirasi ya buat teman-teman yang baru mau belajar tentang aquascape atau akuarium air tawar. Jadi sudah 2 bulan ini alhamdulillah saya masih bersemangat ya untuk melanjutkan hobi saya ini. Oke, karena menurut saya yang hasilnya juga cukup memuaskan buat saya juga yang penting juga istri saya suka liatin ikan-ikannya. Oke teman-teman, itu aja video review kali ini. Semoga teman-teman bisa menikmati. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe di channel ini supaya channel ini lebih bisa dikenal di dunia YouTube. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu lagi di video berikutnya.